Demo besar di Jakarta 27 Agustus 2026. Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan utamanya? Demo yang hari ini ya, 27 Agustus ini kan eskalasi panjang setahun, Mas. Dimulai Agustus 2025 lalu, demo di Pati, besar-besaran. Dan akhirnya sekarang mungkin mereka dengan semangat melawan koruptor itu ingin mengeskalasi ini jadi isu nasional gitu, nggak cuma isu lokal di Pati saja. Tapi sebenarnya kalau masa itu ditantang, maju loh. Betul. Kan waktu itu Pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Dan ketika ngomongin mengenai tadi koruptor, perampasan aset segala macam, apa sih beratnya untuk nggak dijalanin? Sayangnya 1000 kali sayang, ini 15 tahun nanggung, nyangkut di DPR, Mas. Ada definisi politik nih, Mas. Definisi paling generik dari politik itu adalah dari Harold Laswell, ilmuwan politik ya. Who gets what, when, and how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Apakah RUU perampasan aset ini jadi insentif atau disinsentif bagi elit? Dia dirugikan apa diuntungkan oleh elit? Masyarakat jadi merasa suuzon dong. Pasti. Suuzon kan berarti kan Pasti, jadi. pasti. Kenapa lambat banget? Pasti. Kenapa nggak mau disahkan? Ya. Jadi suuzonnya adalah apakah memang praktek ini berjalan? Ya. Kembali lagi cerita untung teman-teman semuanya, dan kita akan ulas di sini sebenarnya apa sih yang membuat Jakarta hari ini begitu kosong, karena semua bisnis yang ada di sekitaran Jakarta ya, entah itu pusat atau selatan, semuanya pada WFH ya. Tadi saya lewatin juga daerah situ dan kosong. Jakarta dari Jagakarsa ke Senayan itu hanya 35 menit. Ini amazing banget ya. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, Mas Ahmad Djilul, yang merupakan sekretaris dari Kabinet Bayangan yang bisa hadir di tempat ini ya. Mudah-mudahan beliau juga memberikan kisi-kisi kepada kita sebenarnya apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Mas Ahmad atau Mas Djilul ya enakannya? Djilul boleh. Mas Djilul ya. Siap. Mas Djilul, untuk demo di 27 Agustus ini, itu sejak kapan sih sebenarnya tergaung ya? Karena kalau nggak salah ini lumayan viral di thread kalau nggak salah tuh. Dan apakah ini relate dengan apa yang pernah dibicarakan oleh beberapa influencer di bulan-bulan lalu akan terjadi demo besar di Jakarta yang sampai akhirnya membuat banyak gedung-gedung atau mall sekarang meninggikan pagarnya gitu kan, dalam mungkin tindakan precautious ya. Tapi kemarin kan juga pernah ada demo dari mahasiswa belum lama kan, atau ini. Jadi 18. orang pada takut ketika ada demo, bayangannya inikah yang demo besar itu gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Djilul gimana? Ya, kalau kita lihat demo yang hari ini ya, 27 Agustus ini kan eskalasi panjang setahun, Mas. Kalau kita track ke belakang. Panjang setahun? Setahun, karena memang dimulai Agustus 2025 lalu demo di Pati, besar-besaran. Oh, jadi ini adalah sambungan dari demo setahun yang lalu di Pati? Kalau kami lihat kronologinya seperti itu kan. Karena aktornya yang memang mengkoordinir, memang teman-teman yang mendemo kenaikan pajak waktu itu di Pati. Jadi bupatinya waktu itu, Bupati Sadeo menaikkan pajak gila-gilaan, akhirnya masyarakat demo turun ke jalan. Dan beberapa bulan kemudian ternyata bupatinya kena OTT. Oke. Nah, ini semangat luar biasa dari grassroots melihat betapa people power itu berhasil melawan koruptor, begitulah. Oke, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berapa lama demo waktu itu sampai akhirnya turun? Beberapa pekan ya kalau tidak salah ya. Mereka secepat itu? Paling konsisten demo, dan bahkan tokoh-tokoh dari Jakarta pada datang kan. Termasuk putrinya Gus Dur itu juga datang gitu. Banyak tokoh-tokoh nasional juga ikut mendukung gerakan di grassroots masyarakat Pati. Dan akhirnya sekarang mungkin mereka dengan semangat melawan koruptor itu ingin mengeskalasi ini jadi isu nasional gitu, nggak cuma isu lokal di Pati saja. Oh gitu. Tapi pengganti bupati yang lama itu sekarang sudah bertugas dan apakah sesuai dengan harapan masyarakat? Nah, itu saya kurang tahu detailnya ya. Tapi yang jelas bupati yang waktu itu kan dia semena-mena ya. Yang membuat masyarakat itu marah adalah dia menantang. Sini aja demo, kerahkan massa sebanyak mungkin gitu. Dia nantangin rakyat gitu. Otomatis kan sempat viral tuh. Sempat viral kan. Otomatis ya publik merasa, oh jadi gini, ya udah mereka akhirnya turun dan ngedemo bupatinya gitu. Tapi sebenarnya kalau massa itu ditantang, maju loh. Betul. Kan waktu itu
kejadiannya beberapa pejabat itu yang kemudian dijarah rumahnya kan gara-gara narasi menantang kan. Betul. Narasi yang nantangnya ke masyarakat. Betul. Nah, dengan indeks ekonomi ya. Betul. Nggak boleh ditantang sih sebenarnya. Betul. Narasinya maksudnya yang berbeda gitu ya. Di seluruh dunia kalau udah elit atau otoritas atau penguasa tuh nantangin rakyat, nggak lama tuh kayaknya. Di India misal Mas, ada elit India itu ngatain mahasiswa itu sebagai kecoa, cockroach. Akhirnya terbentuk namanya cockroach party di India. Anak-anak muda berkonsolidasi untuk bikin partai kecoa di India untuk melawan kekuatan elit. Turun dia? Turun. Ini belum. Jadi dipecat. Jadi waktu itu yang ngomong kalau nggak salah Ketua Mahkamah Agung, dia turun. Dia turun. Dan itu terus tereskalasi. Oh. Terus naik tuh Cockroach Party di India. Bisa di-googling tentang Cockroach Party di India. Oh, gara-gara sebutannya dia malah jadi satu gerakan semangat gitu. Betul. Jadi rakyat tuh jangan dikatain. Oh, Misal gitu. dikatain Londo Ireng juga jangan gitu. Ya jangan ya benar. Ya sama-sama warga Indonesia ya Betul. gitu. Manusia juga gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat berarti sebenarnya demo yang ada sekarang ini bukan demo dari mahasiswa UI misalnya atau Betul. dari kan untuk 18 kan mahasiswa ya. Mahasiswa juga demo 18. Ini bukan demo mahasiswa ini. Ini demo grassroots Mas. Dari daerah kan? Dari daerah. Jadi masa-masa yang berangkat memang dari daerah. penggerak dari Pati sekarang. Dari nih? Pati, ya. Oh. Jadi ini ada korelasinya kan kemarin dengan yang dibekukannya rekening itu kan? Ya, betul. Jadi Nah, kan, story-nya gimana tuh? jadi kan beliau fundraising lah istilahnya ya. Dan memang animo publik kalau kita lihat di media sosial luar biasa karena mungkin sebagian rakyat merasa kalau situasi pemerintahan hari ini, situasi ekonomi sekarang nggak baik-baik aja. Gitu. Mereka pengen mengekspresikan dan itu sangat wajar sekali memang. Kerasa banget lah mungkin Mas Ari sebagai pelaku bisnis kerasa gimana susahnya berbisnis gitu, kepastian hukum dan seterusnya. Ketika ada satu orang yang maju ke depan untuk merepresentasikan keresahan publik, otomatis pasti dukungan akan mengalir kan. Karena mereka udah lama menunggu untuk siapa yang yuk koordinir gitu ya. Siapa yang akan menjadi penggerak utama yang berani maju ke depan. Karena kalau maju ke depan pasti pengorbanannya luar biasa. Jadi ya sudah, ini ada Mas Botok dan kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, publik dukung gitu. Ya. Tuh kemudian ini berarti crowdfunding bukan dari masyarakat Pati aja kan, dari banyak tempat. Betul. Dan kalau kita lihat kan setelah rekening diblokir itu kan semua datang ke, mereka bikin posko kan depan DPR tuh Mas. Mereka pada datang. Warga datang untuk nyumbang ke teman-teman yang bikin posko di depan DPR. Oh, pantas kemarin ketika kemudian ada berita bahwa Mas Botok itu dibekukan rekeningnya, terjadi rush trust yang besar terhadap bank tersebut gitu kan? Bisa jadi. Yang ya lumayan, saya dapat infonya banyak yang kemudian menarik rekening ya gitu ya, bentuk solidaritas begitu ya. Berarti impactnya memang besar banget ya. Kalau kemarin biasanya yang diturunin adalah pejabat yang mungkin menantang massa, ini seolah-olah kayak banknya yang menantang massa. Artinya memang kalau udah rakyat itu marah atau resah gitu ya, apalagi terganggu dapurnya, terganggu perutnya gitu ya, dijawab dengan jawaban-jawaban yang menenangkan gitu. Jangan berikan tantangan-tantangan ke orang yang lapar begitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang adalah yang dibutuhkan ini komunikasi yang nyampe gitu ya sebenarnya ya. Kalau sekarang, kalau tadi bilang katanya ini masalah karena rakyat lagi marah. Level marahnya seberapa sih? Jadi kan begini Mas, ini saya mau nanya balik ke Mas Ari ya. Hak politik, Mas Ari merasa nggak punya hak politik gitu? Semua punya hak lah. Apakah hak politik Mas Ari itu ngefek terhadap kehidupan Mas Ari atau kehidupan orang banyak gitu? Sejauh ini, so far. Mestinya ya gini, kayak saya punya karyawan, gitu kan. Ya pasti saya punya hak untuk itu ya. Misalnya saya punya perusahaan, saya punya hak atas karyawan saya untuk membuat perusahaan saya berjalan dengan baik. Betul. Kan begitu kan? Betul. Ya, analoginya gitu ya. Betul. Nah, kalau ketika kemudian haknya saya pakai untuk menjalankan ini, ketika ini nggak berjalan benar, maka haknya saya pakai untuk kemudian melakukan kritisi, atau koreksi, atau juga mungkin ya mungkin ibaratnya ngasih SP misalnya. Betul. Itu hak si pemberi mandat dong, karena amanahnya di karyawan. Betul. Ini kan kita kan sebenarnya adalah pemberi. Kita pemilik dari negeri ini loh Mas. Karena kita yang membayar kan. 80% APBN itu dari uang pajak kita semua. Oh iya, dan pendapatan terbesar negara dari APBN ya. Dari APBN, 80% Mas. Jadi kalau saya bilang apakah haknya mesti berpengaruh mesti? Harus loh. Seharusnya. Oh, berarti maksudnya sekarang kurang berjalan seperti itu. Nah, itu dia Mas. Jadi begini kan, kalau sekarang kita lihat ya, partisipasi bermakna ada namanya dalam undang-undang Mas. Kita itu berhak didengar, dipertimbangkan, diberi penjelasan. Kita bertanya, apakah kita didengar sekarang? Rakyat itu apakah didengar suaranya? Apakah misal contoh kemarin yang ramai ini soal BPS desil-desil tuh.
Ada orang yang miskin tapi dapat desil 10, bantuannya dicabut gitu. Ini kan berarti nggak jalan telinga petugas negara ini ketika melakukan survei, ketika menjalankan sistem bernegara ini nggak jalan karena dia miss gitu. Itu baru isu ini, belum isu-isu yang lain lah. Berkali-kali mereka yang kritis itu di label macam-macam. Kalau nggak suka ya udah pindah negara aja gitu kan. Itu yang saya bilang dari awal tadi, bahwa sebenarnya ada permasalahan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sepertinya gitu kan. Betul. Jadi seolah-olah masyarakat meminta, ya namanya juga sebagai masyarakat mengkritisi untuk kemudian dijalankan dengan lebih baik. Betul. Kritiknya itu ditanggapi sebagai sebuah ancaman begitu. Betul. Jadi apa kita didengar? Apakah kita dipertimbangkan? Kalau memang ternyata pada akhirnya kita tidak didengar dan apa yang kita sampaikan tidak dipertimbangkan, kita berhak mendapat penjelasan. Apa kita mendapatkan penjelasan? Itu baru menurut undang-undang. Kalau menurut ada berbagai hierarki partisipasi publik tuh Mas, kalau dalam teori politik tuh. Jadi yang pertama misalkan ada namanya tokenisme, istilahnya kalau dalam politik. Tokenisme itu formalitas. Jadi seringkali upaya untuk ngumpul di DPR gitu kan, dengerin pendapat itu hanya simbolis saja gitu. Sebenarnya kita nggak benar-benar didengar gitu. Siapa sih sebenarnya yang paling didengar oleh pihak penguasa gitu kan? Tentu yang paling menguntungkan mereka. Pertanyaan apakah rakyat ini menguntungkan bagi mereka? Nah itu di mana pada akhirnya tadi hak politik yang saya maksud adalah demokrasi perwakilan kita. Apa yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil kita, itu hanya formalitas belaka gitu. Yang mereka dengarkan adalah yang memodali mereka untuk bisa duduk di kursi kekuasaan. Jadi menurut Mas Jilul ini posisinya tidak seperti misalnya kita letakkan masyarakat sebagai bos, bohir lah. Betul. Karena kekumpulan sebanyak ini jutaan orang, pemilik saham republik lah. Pemilik saham republik ini adalah sebagai bohir, sebagai bosnya. Kemudian yang memegang amanah adalah petugasnya. Betul. Petugas mereka, officer itu Mas. Officer dari si bohir ini. Betul. Ketika bohir datang meminta nggak didengar. Nggak didengar. Begitu tanggapannya. Tapi sebaliknya treatment yang di seberangnya merasa bahwa justru bohir ini sebagai bawahan. Iya. Jadi yang didengar oke, tapi nggak dijalanin. Iya. Begitu jadi maksudnya. Iya, gitu. maksudnya begitu. Jadi kan ini udah ada sedikit perbedaan sudut pandang kalau menurut saya rasa. Iya. Nah, itu kan nggak merasa nggak didengar. Jadi ibaratnya demonstrasi adalah karena udah mentok. Ketika kanal buntu, Mas. Kita tuh kan sebenarnya punya banyak sekali kanal formal untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Banyak sekali. Di DPR itu ada rapat dengar pendapat tentu saja gitu kan. Dibangun berbagai macam mekanisme check and balances. Supaya apa? Supaya kekuasaan tidak abuse. Supaya nggak semena-mena. Salah satu check and balances yang harus memang formal itu DPR namanya. Perkaranya apakah DPR benar-benar mendengarkan rakyat atau mendengarkan yang ngasih modal dia untuk terpilih? Itu kan di situ. Kita yang bukan siapa-siapa nih, apakah bisa didengar sama DPR itu gitu kan? Jadi kalau gitu menurut Mas Jilul bukan DPR berarti DPP berarti. Apa? Dewan Perwakilan Pemodal. Partai. Partai itu udah kayak corporate sendiri loh, Mas. Gayanya itu udah gaya kayak corporate lah. Jadi negara dijalankan kalau menurut Mas Jilul adalah seperti menjalankan sebuah corporate. Iya, untuk keuntungan mereka yang punya uang gitu. Ya, jadi masing-masing partai, masing-masing korporat kan jatuhnya. Betul. Dan rata-rata memang yang punya partai kan rata-rata memang pengusaha-pengusaha yang sangat kaya sekali gitu. Makanya agak pragmatis gitu. Sangat pragmatis sekali. Mana yang beneficial itu yang akan maju. Betul. Karena memang ongkos politiknya juga mahal, Mas. Perkaranya kan di situ. Nah, ini kayak lingkaran setan. Kita jadi main analogi ya, tapi kita jadi paham guys bahwa kenapa kok ada mislag ya, mislag di komunikasi. Karena saya juga berada di dunia komunikasi gitu kan. Ini kayak semacam kayaknya ada sesuatu di tengah yang menjadi kayak bottleneck gitu komunikasinya gitu. Tapi entah memang cara komunikasi yang salah atau kan ada dua nih misalnya gini, masyarakat merasa pemangku kebijakannya tidak menjalankan sesuai yang mereka minta kan gitu kan. Nah,
pemerintah merasa menjalankan apa yang sudah diminta, Ya. kan begitu. Ya. Jadi intinya bahwa berarti komunikasi untuk memahamkan masyarakat bahwa sudah dijalankan itu nggak sampai. Ada dua hal. Ya. Bisa jadi memang komunikasi nggak nyampe atau memang nggak dikerjain. Kan ada dua itu kan. Bener nggak? Ini saya kasih contoh, Mas. Contoh ya. Kemarin teman-teman dari masyarakat sipil, terutama teman-teman guru honorer, baru Ya. saja menang gugatan di MK tentang penggunaan APBN 20% untuk pendidikan, tapi dialokasikan untuk MBG lebih dari 30%-nya. Dan teman-teman menang. Artinya keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan masuk ke MBG itu inkonstitusional. Oh, karena menang Iya. putusannya. Iya, inkonstitusional. Bayangkan pemerintah. Jadi gini, Mas. Harusnya kan ya, pemerintah itu ketika bikin sebuah aturan, bikin sebuah kebijakan, bikin sebuah regulasi itu rujukan utamanya konstitusi. Kita sepakat semua. Kita punya konstitusi, itu harus ditaati. Kalau dia ternyata terbukti salah, ada namanya MK menyatakan, oh ini salah, inkonstitusional. Ini salah ternyata. Mereka pakai anggaran pendidikan untuk MBG dan itu salah. Nah, warga sekarang, Mas, harus bayangkan yang harusnya kita bisa memberi masukan sebelum kebijakan itu diketok. Ini udah dijalankan, dieksekusi, terbuang banyak yang keracunan, baru kita bisa menggugat di MK. Ini di hilirnya baru kita bisa gugat. Sementara di hulunya ini nggak melibatkan partisipasi bermakna sama sekali yang tadi saya sebut. Didengarkan, dipertimbangkan, diberi keterangan. Nggak ada di sini. Tapi udah coba disampaikan itu. Berkali-kali kan teman-teman melakukan RDP ke DPR. Berkali-kali teman-teman, bahkan sampai kita demo itu kan karena memang saluran formal mentok ya. Oh. Tapi kalau saya bilang ya memang ibaratnya gini, banyak hal tentunya juga yang saya baru secara detail memahami ini bahwa ada hal-hal yang tidak disepakati masyarakat tapi sudah berjalan sebelum masyarakat aware gitu. Betul. Nah, mestinya ini dikomunikasikan lagi mungkin akan ketemu jalan tengah kalau komunikasinya bisa berjalan kan sebenarnya. Perkaranya sekarang siapa yang menjadi wakil dari rakyat, Mas? Tapi biasanya kalau teman-teman yang paling didengar siapa? Kita ini nggak punya gini kekuatan politik formal tuh teman-teman di akar rumput, teman-teman masyarakat sipil, teman-teman NGO itu nggak punya, Mas. Kita hanya punya energi dan tenaga untuk terus mendesak itu melalui komunikasi publik, melalui kerja-kerja tiap hari untuk menuntut. Loh, semestinya yang jadi suaranya masyarakat DPR kan ya? DPR, wakil rakyat. Lah ini yang diprotes DPR-nya. Masalahnya begini, DPR menjadi stempel dari eksekutif. Oh. Kenapa kita dibikin eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan, trias politika ini supaya ada check and balances. Yes. Kalau eksekutifnya kebablasan, legislatifnya ngingetin gitu. Berarti sebenarnya selama ini menurut Mas Zilul bahwa positioning dari DPR keliru. DPR menjadi stempel malah dari eksekutif. Iya. Mestinya kan posisinya berada bersama masyarakat. Betul. Gitu. Tapi Betul. ini justru menjadi tamengnya. Menjadi tamengnya. Oke. Makanya kenapa kemarin rakyat diarahkan ke DPR? Lu harusnya ngewakilin gua gitu. Lu dengerin suara gua dong gitu. Lu kan yang gua pilih gitu. Kenapa kok lu malah belain eksekutif gitu? Malah kadang-kadang menjadi juru bicaranya gitu ya. Malah jadi juru bicaranya. Nah kalau sekarang ini yang dituntut kalau masyarakat yang dari Pati sekarang ini apa aja? Yang saya lihat ya AMPB terutama karena ternyata selain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu banyak tuh masa-masa tambahan. Bahkan ada masa dari Madura kalau nggak salah dengan tuntutan untuk pertahankan MBG tiba-tiba tuh ada. Jadi tapi ikutan. Jadi saya nggak tahu nanti gimana dinamika di lapangan tuh. Tapi ada berbagai pihak yang turun. Tapi yang saya lihat dari AMPB nih Mas ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu dua tuntutannya. Satu, sahkan RUU perampasan aset. Yang kedua adalah hukum mati koruptor. Jadi kemarahan rakyat kepada korupsi dan koruptor itu kekal, dan ketika itu korupsinya makin liar, makin banyak gitu kan, otomatis rakyat akan makin marah gitu. Memang penyakit utama itu. Betul sekali. Ya kan kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita negara kita ini kan negara kaya ya, aset alamnya banyak banget. Tapi saya dengar bahwa pendapatan utamanya APBN. Kan ironis ya. Berarti kekayaan alamnya kemana gitu? Itu pun Mas nih ya, sekarang daerah-daerah kita tuh sekarang banyak yang merana Mas. Pemerintah daerah itu karena apa? Transfer ke daerah dipotong. Padahal daerahnya sumber dayanya luar biasa. Ada Bupati Siak tuh, perempuan yang berkali-kali protes misalkan. Banyak bupati-bupati hari ini protes karena apa? Itu sumber daya alam dikeruk dari tempat kami. Tapi kenapa kami tidak mendapatkan namanya transfer ke daerah itu kan ada dana alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kami nggak dapat dana bagi hasilnya, ditahan malah gitu. Sekarang mereka kesulitan bahkan untuk membayar honorer atau P3K dari pemerintahannya gitu. Tapi semua keluhan ini udah disampaikan padahal. Udah disampaikan, tapi ya tetap terpusat karena pemerintah katanya punya program prioritas untuk harus dijalankan gitu kan. Nah inilah yang
apa namanya kalau kita lihat ya, jangan sampai ini berlarut-larut ya. Ya. Bagaimana orang menyampaikan apa mentok, karena Betul. ternyata masalahnya bukan cuma satu. Banyak. Ada berbagai masalah Banyak. yang semuanya miss dalam bagaimana caranya nyampe Ya. didengar. Ya. Kalau sekarang menurut info yang turun hari ini kan saya dengar udah masuk ke DPR. Udah ketemu di forum di Komisi Ya. 3 kalau nggak salah, Komisi 3 ya. Ya. Berarti udah didengar dong, Didengar itu kan ketika apa yang dituntut itu dijalankan. dijalankan. Kalau tadi saya sebut tokenisme, formalitas politik semacam itu ketika hanya ditemui foto bareng seolah-olah sudah didengar gitu kan, tapi kita nggak tahu bagaimana proses perumusan di balik layar gitu kan. Oh. Jadi kadang-kadang ada yang terlihat cuma seremonial. Betul. Ada yang terlihat ketika yang dimaksud didengar, Ya. ada dijalankan. Ya, dan gini, itulah pentingnya kenapa transparansi, Mas. Hah. Nah, saya dari NGO namanya Masyarakat Transparansi Indonesia. Kenapa pemerintah itu harus transparan? Karena semua proses harus bisa dilihat secara detail jelas oleh masyarakat. Hah? Apakah itu disajikan secara jelas, detail, terbuka, transparan, kelihatan ibarat kita lihat akuarium gitu semua bisa melihat dan memantau. Heeh. Harusnya kan begitu. Heeh. Tapi sekarang kita lihat faktanya. Ada contoh misalkan Andri Yunus yang kena air keras itu. Heeh. Dia kan sebelumnya sempat menggerebek ada sidang tertutup di hotel dari anggota DPR merumuskan rancangan undang-undang TNI waktu itu. Heeh. Jadi ada proses yang memang tertutup. Banyak sekali, Mas, proses-proses yang tertutup. Nggak dibuka, benar-benar dibuka. Baru kalau ada demo gini mungkin mereka ketar-ketir kan. Ya udah diajak masuk gitu kan. Tapi kalau kemarin Andri Yunus sudah selesai belum? Nah, terus kan akhirnya jadi korban begitu. Iya, maksudnya kasusnya selesai nggak? Revisi undang-undang TNI tetap jalan, nggak didengar. Revisi undang-undang TNI tetap disahkan pada akhirnya kan. Katanya pelakunya masuk. Pelakunya ya dihukum dengan hukuman pengadilan militer, sementara kan korbannya sipil gitu. Mestinya ya Andri Yunus sendiri menuntut kalau itu harus dituntut secara Sipil. pengadilan sipil gitu. Nah kalau sekarang nih untuk hari ini deh kita balik lagi. Berarti yang turun cuma Pati aja bersama masyarakat. Pati dan masyarakat dari berbagai daerah ya. Pati bersama. Kalau dari mahasiswa enggak. Dari sepertinya memang begini ya. Kalau kita lihat teman-teman sedang membagi tugas supaya ini kan tadi Mas Ari bilang ini masalahnya banyak banget. Banyak banget, kompleks gitu, saling berkelindan dan juga saling pisah-pisah. Kalau kita tidak bagi tugas nih, masyarakat ada yang memang untuk RUU perampasan aset gitu kan, ada yang mengawal dari atas gitu, ada yang mengawal MBG dan seterusnya. Ini akan semakin ruwet gitu. Jadi saya lihat ada semacam kesepakatan tidak tertulis antara teman-teman di bawah gitu kan. Kalau oke, kita gerak masing-masing gitu, semua gerak gitu, kita akan bertemu dalam muara yang sama, saya yakin gitu. Ya maksudnya kalau semua suara tersebut mentok, ya nggak menutup kemungkinan semuanya akan bersinergi. Betul. Bisa kemungkinan itu. Saya yakin begitu. Jadi memang sudah waktunya pemerintah ini mungkin memperbaiki kali jenis komunikasinya dan juga memperbaiki juga apa yang dituntut dijalankan kan begitu kan? Komunikasi dan proses, Mas. Dan ketika ngomongin mengenai tadi koruptor, perampasan aset segala macam, apa sih beratnya untuk nggak dijalanin? Jadi gini, ini kebetulan tadi sekali lagi saya dari NGO MTI itu anti korupsi ya, NGO anti korupsi. Jadi kami sudah kaji tuh pasal per pasal dari RUU perampasan aset. Sayangnya 1000 kali sayang ini 15 tahun nyangkut di DPR, Mas. Apa alasannya yang paling beratnya kok nggak disahkan tuh apa? Apa sih? Jadi kan gini, ada definisi politik nih, Mas. Definisi paling generik dari politik itu adalah dari Harold Lasswell, ilmuwan politik ya. Who gets what, when, and how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat nih sebuah fenomena politik atau kenapa keputusan itu cepat disahkan atau lambat disahkan, kita bisa tarik dari tesisnya Harold Lasswell tadi tentang politik. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Apakah RUU perampasan aset ini jadi insentif atau disinsentif bagi elit? Dia dirugikan apa diuntungkan oleh elit? Lambat atau cepat itu kan tergantung itu. Ya. Dia diuntungkan atau dirugikan. Sayangnya ini banyak hal-hal yang krusial malah nggak dicantumkan dalam draft-draft terakhir. Karena contoh misalkan illicit enrichment, memperkaya diri secara tidak wajar, itu nggak masuk di situ, Mas. Maksudnya udah di korting juga berarti? Di korting banyak sekali. Masih belum juga disahkan. Masih belum juga disahkan. Karena nggak menguntungkan. Ada apa aja Pak? Dari situ satu tuh Mas, illicit enrichment yang semestinya ya. Kalau pejabat negara punya kekayaan yang tidak wajar, dia wajib melakukan pembuktian terbalik. Ya.
Ya. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya gitu. Dia harus bisa jelaskan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada namanya non conviction base itu yang mestinya masuk. Jadi tidak perlu melalui pidana dulu, bisa dirampas lewat jalur perdata. Itu juga semakin melemah gitu. Ada lagi satu, ini yang memang tidak masuk tapi mestinya masuk, yaitu transaksi pembatasan uang kartal. Ini kemarin kejadian Jaksa Agung kemarin ya, tiba-tiba ada emas, ada uang banyak sekali. Korupsi itu mayoritas pakai uang cash, Mas. Yang untraceable. Untraceable. Kalau ada regulasi yang membatasi transaksi dengan uang cash maksimal berapa, itu bisa mengurangi sangat signifikan korupsi. Ada tuh itunya mekanismenya. Ada, bisa. Oh. Namanya transaksi pembatasan uang kartal. Oh, menarik tuh. Itu juga nggak disahkan. Nggak disahkan, nggak ada. Nggak masuk. Yang ada dia mengulang saja dari Undang-Undang Tipikor, dari KUHP, dari KUHAP, yang sebenarnya sudah ada secara eksplisit. Sudah ada. Cuma ya biar kelihatan seolah-olah bekerja mungkin ya. Biar kelihatan seolah-olah ini kami sudah mendengar gitu. Tapi ternyata substansinya itu belum. Nah, sayangnya memang masyarakat kita kadang kegocek gimmick kan, judulnya udah serem gitu. Sementara isinya ya keok gitu. Oh, jadi di cover belakangnya dalamnya udah kopong gitu. Iya, benar, gitu ya. benar. Ininya udah apa namanya? Ya, tapi kan bisa nanti ada adendum penambahan sepanjang perjalanan kan. Artinya gitu. kita apresiasi perjuangan rakyat untuk melawan korupsi gitu. Tapi kan dengan apa namanya? Slownya proses ini. Ya, maksudnya ini secara ini aja ya. Mungkin saya salah gitu cara menadaburinya ya. Masyarakat jadi merasa suuzon dong. Pasti. Suuzon kan berarti kan jadinya. Pasti. Kenapa lambat banget? Pasti. Kenapa nggak mau disahkan? Ya. Jadi suuzonnya adalah apakah memang praktek ini berjalan? Ya. Benar nggak? Betul. Ya, tapi kan agak sedikit nggak mungkin ketika meminta peraturan disahkan untuk yang melakukan kan gitu ya, jatuhnya seperti itu. Saya juga nggak mau suuzon teman-teman. Maksudnya ini adalah pandangan bisa jadi masyarakat jadi suuzon, benar nggak? Andai kan kalau disahkan, Mas, apakah pelaksananya penegak hukum kita cukup punya kredibilitas dan integritas untuk mengeksekusi itu? Jaksa kita kemarin, jaksa nggak usah jauh, kemarin jaksa itu kan, ada yang kena begitu kan? Polisi nggak usah ngomong jauh-jauh lah, kita masyarakat udah paham, ada polisi aja pasti menghindar gitu, nggak mau urusan sama polisi. Jadi apakah penegak hukum gitu? Dulu masyarakat punya andalan namanya KPK, tapi 2019 KPK dilemahkan lewat revisi Undang-Undang KPK. Sekarang dengan ini kan aturan kan di atas kertas, Mas ya. Siapa yang mempraktekkan ini di atas kertas? Padahal sebenarnya sudah ada regulasi untuk merampas aset itu sudah ada, tapi nggak dieksekusi. Ya kita harap dengan RUU perampasan aset disahkan ini makin memperkuat itu supaya menekan penegak hukum untuk mengeksekusi itu gitu kan harapannya. Jadi menurut pandangan Mas Jilul bahwa untuk para koruptor ini masih banyak ruang banget ya? Masih banyak ruang, Mas. Jadi ya begini ya, oke lah kita ada beberapa mungkin lembaga-lembaga yang dibuat sebagai toolsnya atau juga mungkin sebagai apa namanya mekanisme untuk menjerat itu. Tapi cuma seremonial juga. Seremonial. Karena gini, Mas, definisi korupsi itu sebenarnya sangat luas sekali. Artinya kalau luas berarti berbagai instrumen harus dipakai. Korupsi itu ya penyalahgunaan wewenang publik nih, jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Kalau itu semua hal bisa masuk tuh. Gratifikasi lah gitu kan, suap lah. Minta tiket pesawat misalnya. Minta tiket pesawat gitu kan, tiba-tiba perjalanan dinas ke luar negeri ternyata ngajak keluarga gitu. Iya benar-benar. Kenapa perjalanan studi banding gitu kebanyakan gitu ke luar negeri nggak taunya jalan-jalan doang gitu kan. Makanya ada yang namanya kalau dalam kami teman-teman apa namanya gerakan anti korupsi ada sistem integritas nasional. Bagaimana integritas itu bukan cuma sekedar moralitas pribadi, Mas. Mungkin kalau diri kita gitu ya sebagai Muslim gitu kan bisa jadi orang yang soleh dengan taat kepada Allah gitu kan. Tapi nggak semua orang itu bisa taat kepada dalil gitu kan. Harus dijaga dengan sistem. Supaya kalau dia mau ke sini ada aturan yang melarang. Mau ke sini ternyata nggak bisa. Kalau kata Bang Napi ini kan, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah, sistem integritas nasional itu menutup berbagai celah dan kesempatan orang untuk korupsi gitu. Tapi sistemnya sekarang diprotoli satu-satu. Nah, sebelum ditutup nih, Mas, achievement apa yang didapetin untuk mereka yang turun ke jalan hari ini sejauh ini? Kalau nyebut achievement mungkin kayaknya gimana ya? Biasanya kalau di tren aktivisme itu, Mas, kalau ada kemenangan kecil itu memang perlu sedikit dirayakan tapi jangan terlalu digembar-gemborkan karena akan membuat perjuangan kita tuh makin nyantai gitu. Oh, oke. Checkpoint lah. Checkpoint ya. Checkpointnya. Apa itu? Checkpointnya kan kalau kita lihat
DPR sudah harus menggesa ini Desember. Heeh. Mereka udah keluar statement dari Komisi 3 gitu kan. Hmm. Kalau Desember akan disahkan gitu. Hmm. Artinya PR kita menuju Desember ini bagaimana kontennya itu betul-betul powerful. Jadi kawal berarti. Betul-betul harus dikawal gitu. Oke. Illicit enrichment tadi harus masuk gitu kan. Berarti poin yang hampir achieve adalah perampasan aset Perampasan aset. atau hukum mati koruptor. Hukum mati koruptor Nggak panjang nggak gitu masuk kayaknya. agenda ya. Nggak ditangkap oleh DPR kayaknya. Hmm. Yang ditangkap yaitu tadi RUU perampasan aset. Oke. Ini menarik ya. Berarti pemerintah sudah mulai menyambut komunikasi ini dan mudah-mudahan komunikasi-komunikasi yang lebih transparan lagi akan lebih banyak sambutannya sehingga nggak perlu ada demo ya. Asal Cukup. bukan tadi formalitas atau tokenisme tadi. Yang kita omongin di awal tadi. Iya. Oke. Ibarat ngasih plakat foto doang senyum gitu kan, Ah. tapi nggak ada efeknya selanjutnya. Ya kita husnuzon dulu lah. Kalau sampai Desember ternyata nggak terjadi juga. Indikatornya gampang nih Mas nanti. Apa tuh? Di rapat dengar pendapat berikutnya. Ini kan Ah. pasti proses legislasinya panjang. Ya. Masih ada 8 pekan mungkin sampai Desember gitu kan, Ah. dipotong masa reses. Akankah melibatkan masyarakat sipil? Ya. Akankah Mas Botok dan kawan-kawan Pating hari demo akan dilibatkan dalam pembahasan yang lebih detail? Ya. Akankah teman-teman yang biasa concern di korupsi ini kan, Ah. ada teman-teman ICW, Ah. Transparansi Internasional, kami Ah. di MTI dan sebagainya, Hmm. akankah dilibatkan nanti dalam proses perumusannya? Hmm. Akankah terbuka gitu? Hmm. Dan tidak ada sidang diam-diam seperti waktu dulu revisi Undang-Undang TNI atau rancangan Undang-Undang TNI itu. Kita lihat gitu. Ya. Semua harus terbuka gitu. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di circle pemangku kebijakan ini paham bahwa masyarakat ini mudah mendapatkan akses informasi ya sekarang. Betul, betul. Dan sosial media begitu cepat gerakannya, jadi segala gocekan atau gerakan kecil pun terdetek sekarang Betul. saat ini. Jadi mungkin itu yang perlu ya mungkin menjadi bahan diskusi juga. Betul. Gestur-gestur menangkap aspirasi masyarakat akan sangat dihargai walaupun Betul. kecil dan sedikit. Tapi mudah-mudahan ini bukan kecil dan sedikit. Kita tangkap sebagai niatan baik. Dan satu Mas yang harus Ah. diingat oleh pemegang kekuasaan, Hmm. rakyat ini sedang marah dengan korupsi. Hmm. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan privat. Hmm. Sedikit aja kelihatan ada penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan privat, Hmm. hati-hati. Nah, Rakyat akan bergerak gitu. itu langsung terdetek hal tersebut ya. Ah, ah. Nah, teman-teman semuanya, kalau mau tahu lebih detail dan juga ikutan update yang ada di Kabinet Bayangan, ada mungkin sosial media? Ada, silakan follow kabinetbayangan.id. Oh gitu. Kalau Mas Jilul, Silakan follow @jilul, JILUL. ini udah bener ya? Iya, Ya. bukan Julil. Mas Jilul ya guys ya. Siap. Dan jika dirasa menarik obrolan kita, monggo silahkan ya sebarkan link ini ke circle terdekat dari teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan memberikan masukan dan juga memberikan edukasi tambahan. Jikapun ada yang nggak sependapat, monggo silakan tulis pendapat kalian di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.